Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Munarski dengan NIM terakhir 428. Saya di sini mewakili dari teman-teman saya kelompok 6 mata kuliah makroekonomi untuk memaparkan hasil dari diskusi kami terkait teori kuantitas uang dan inflasi. Kelompok 6 sendiri terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Reza Munarski dengan NIM 731422428. Kemudian yang kedua ada Pramono Jati dengan NIM terakhir 366. Kemudian Gatan Wibiasa dengan NIM terakhir 413. Dan yang terakhir ada Prima Mukti Ahmad Wiguna dengan NIM 423. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama yaitu definisi uang. Uang adalah medium yang digunakan sebagai alat pertukaran untuk memfasilitasi perdagangan, pembayaran, atau pembelian barang dan jasa. Uang dapat berbentuk kertas, koin, atau bentuk digital seperti saldo bank atau mata uang kripto. Fungsi utama uang adalah sebagai satuan nilai, alat tukar, dan penyimpanan nilai. Kemudian yang kedua ada fungsi-fungsi uang. Uang memiliki beberapa fungsi dalam sistem ekonomi, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai satuan nilai atau unit of account. Uang digunakan sebagai satuan standar untuk mengukur dan membandingkan nilai berbagai barang dan jasa. Ini mempermudah perbandingan harga dan nilai aset secara efisien. Kemudian fungsi yang kedua sebagai alat tukar atau medium of exchange. Uang berfungsi sebagai alat pertukaran yang diterima secara luas dalam transaksi ekonomi. Dengan adanya uang, orang jadi tidak perlu lagi melakukan barter yang memungkinkan transaksi menjadi lebih efisien. Kemudian fungsi uang yang ketiga adalah sebagai penyimpanan nilai atau store of value. Uang dapat digunakan untuk menyimpan nilai dalam jangka waktu tertentu. Ini berarti seseorang dapat menyimpan uangnya untuk digunakan di masa depan. Karena uang memiliki stabilitas nilai relatif dibandingkan dengan barang atau aset lainnya. Kemudian yang keempat yaitu standar pembayaran uang. Standard of deferred payment. Uang memungkinkan orang untuk melakukan transaksi kredit dan pembayaran utang dengan jangka waktu tertentu. Ini memfasilitasi perdagangan dan investasi jangka panjang. Kemudian yang kelima, alat untuk transaksi dan spekulasi. Selain fungsi-fungsi utama di atas, uang juga digunakan dalam spekulasi pasar keuangan dan transaksi investasi lainnya. Fungsi-fungsi ini membuat uang menjadi elemen penting dalam ekonomi modern yang memfasilitasi perdagangan, investasi, dan aktivitas ekonomi lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis uang. Uang memiliki beberapa jenis yang digunakan dalam sistem keuangan dan ekonomi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Jenis uang yang pertama adalah uang tunai atau cash. Uang tunai adalah uang yang memiliki bentuk fisik seperti koin ataupun uang kertas. Ini adalah bentuk uang yang paling umum digunakan oleh seluruh masyarakat dalam transaksi sehari-harinya. Kemudian yang kedua ada uang giral atau deposito bank. Uang giral adalah uang yang ada dalam bentuk saldo di rekening bank. Orang dapat melakukan transaksi dengan menggunakan cek, kartu debit, atau transfer elektronik melalui rekening bank. Kemudian jenis uang yang ketiga ada uang kertas dan koin digital. Beberapa negara telah mengembangkan mata uang digital yang dapat digunakan dalam transaksi elektronik. Contohnya adalah mata uang digital negara seperti e-dinar di Tunisia atau e-yuan di Tiongkok. Kemudian yang keempat ada uang kripto atau cryptocurrency. Uang kripto ini seperti Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin, di mana uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan transaksi dan mengontrol penciptaan uang baru. Mereka tidak diatur oleh bank sentral dan semakin populer sebagai bentuk investasi dan pembayaran alternatif. Kemudian yang kelima, uang komoditas atau commodity money. Uang komoditas adalah uang yang memiliki nilai intrinsik berdasarkan komoditas fisik, seperti emas ataupun perak. Meskipun sekarang kurang umum digunakan dalam transaksi sehari-hari, emas masih dianggap sebagai bentuk uang komoditas. Kemudian yang keenam adalah uang elektronik atau e-money. Ini adalah bentuk uang digital yang dapat disimpan dalam kartu prabayar atau dompet digital, yang memungkinkan pembelian barang dan jasa secara elektronik, misalnya kartu prabayar transportasi umum atau kartu uang elektronik. Kemudian poin selanjutnya adalah ciri-ciri uang. Ciri-ciri uang yang pertama yaitu dapat diterima secara umum. Uang harus dapat diterima oleh semua orang dalam masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah. Kemudian yang kedua adalah tahan lama. Uang harus memiliki daya tahan yang tinggi terhadap kerusakan fisik atau kimia.
Kemudian yang ketiga, mudah dibawa. Uang harus memiliki ukuran dan berat yang ringan sehingga mudah untuk dibawa kemana-mana. Kemudian yang keempat adalah mudah dibagi. Uang harus dapat dibagi menjadi pecahan-pecahan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilainya. Kemudian yang kelima adalah terbatas jumlahnya. Uang harus memiliki jumlah yang terbatas atau langka sehingga memiliki nilai yang tinggi. Kemudian ciri-ciri uang yang terakhir yaitu stabil nilainya. Uang harus memiliki nilai yang stabil atau tidak mudah berubah-ubah sehingga dapat dipercaya sebagai penyimpanan nilai. Kemudian selanjutnya adalah teori nilai uang. Yang pertama adalah teori kuantitas. Irving Fisher berpendapat bahwa nilai uang tergantung pada jumlah uang yang beredar, kecepatan uang beredar, dan jumlah barang yang diperdagangkan, di mana diperoleh persamaan MV sama dengan PT, yang mana M atau money adalah jumlah uang beredar, V atau velocity adalah kecepatan peredaran uang, kemudian P atau price adalah harga barang, dan T atau transaction of goods adalah jumlah barang yang diperdagangkan. Kemudian selanjutnya adalah teori persediaan kas. Alfred Marshall mengemukakan bahwa nilai uang tergantung pada jumlah uang yang disimpan untuk persediaan kas dari sebagian pendapatan masyarakat. Persediaan kas tergantung pada jumlah pendapatan tingkat suku bunga di pasar, di mana diperoleh persamaan M sama dengan K dalam kurung PY, yang mana M atau money adalah jumlah uang beredar, kemudian K atau koefisien adalah jumlah uang untuk persediaan kas, selanjutnya adalah P atau price adalah harga barang, dan Y atau income adalah pendapatan. Oke, teori yang ketiga selanjutnya adalah teori penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang ada dan siap beredar untuk keperluan transaksi masyarakat pada suatu waktu dan wilayah tertentu, di mana ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada pendapatan, suku bunga, selera masyarakat, harga barang, fasilitas kredit, dan kekayaan masyarakat. Teori yang selanjutnya adalah teori permintaan uang. Permintaan uang adalah jumlah dari keseluruhan uang yang diinginkan atau dibutuhkan oleh suatu perusahaan maupun masyarakat, atau dalam hal ini pelaku kegiatan ekonomi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan terakhir motif spekulasi. Oke, kita akan lanjut mengenai pembahasan inflasi. Yang pertama adalah definisi inflasi. Apa sih itu inflasi? Inflasi adalah proses meningkatnya harga barang secara umum dan terus-menerus selama periode tertentu. Kenaikan harga ini diukur dengan indeks harga. Laju inflasi menyatakan nilai uang menurun. Kemudian ada jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi terbagi menjadi 4, yaitu inflasi menurut besarnya, inflasi menurut sumber penyebabnya, inflasi menurut asalnya, dan yang terakhir inflasi menurut tingkat intensitasnya. Kita akan bahas mengenai inflasi menurut besarnya terlebih dahulu, yaitu inflasi ringan, yaitu apabila tingkat inflasi besarnya kurang dari 10% per tahun. Kemudian ada inflasi sedang, yaitu apabila tingkat inflasi besarnya antara 10% sampai 30% per tahun. Lalu ada inflasi berat, yaitu apabila tingkat inflasi besarnya antara 30% sampai 100% per tahun. Kemudian yang paling besar itu hiperinflasi, yaitu apabila tingkat inflasi besarnya di atas 100% per tahun. Kemudian inflasi menurut sumber penyebabnya, yaitu demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan. Kemudian ada cost push inflation atau supply inflation, yaitu inflasi desakan biaya atau dorongan penawaran. Kemudian ada mix inflation atau inflasi campuran. Kemudian yang terakhir ada ekspektasi inflasi, yang mana ini dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonomi. Kemudian poin yang selanjutnya adalah jenis-jenis inflasi. Oke, selanjutnya adalah inflasi menurut asalnya. Inflasi dari dalam negeri atau domestic inflation, yaitu kenaikan harga-harga umum yang terjadi karena adanya kejutan atau goncangan dari dalam negeri, baik karena perilaku masyarakat maupun pemerintah yang mengakibatkan kenaikan harga. Lalu ada inflasi dari luar negeri atau imported inflation, yaitu kenaikan harga-harga barang di luar negeri yang akhirnya mempengaruhi harga-harga di dalam negeri. Kemudian yang terakhir, inflasi menurut tingkat intensitasnya. Creeping inflation adalah ketika harga naik tidak lebih dari 3% per tahun. Inflasi kronis apabila inflasi yang merayap berlangsung terus-menerus atau terus meningkat dalam jangka waktu yang lebih lama, maka sering disebut dengan kronis atau sekular. Kemudian inflasi berjalan ketika harga naik lebih dari 3% tapi kurang dari 10% per tahun. Kemudian inflasi sedang, yaitu ketika harga-harga naik kurang dari 10%. Lalu ada running inflation, ketika harga-harga naik antara 10% hingga 20% per tahun. Lalu ada galloping inflation, ketika harga naik lebih dari 20% namun kurang dari 100% per tahun. Dan yang terakhir, hiperinflasi, ketika harga naik di atas 100% per tahun. Selanjutnya adalah penyebab terjadinya inflasi. Apa sih yang menyebabkan terjadinya inflasi? Yang pertama adalah permintaan yang lebih besar daripada supply.
atau tarikan permintaan. Kemudian yang kedua ada kenaikan bahan baku maupun biaya produksi atau desakan biaya. Kemudian ada tekanan permintaan ditambah dorongan ongkos. Lalu ada peredaran uang yang tak terkendali di masyarakat. Selanjutnya ada kekacauan politik dan ekonomi dan juga tuntutan kenaikan upah. Selanjutnya, cara mengatasi inflasi. Ada beberapa cara untuk mengatasi inflasi. Yang pertama adalah kebijakan moneter yang ketat. Dapat dilakukan dengan menaikkan suku bunga, mengurangi pasokan uang yang beredar, atau menjual surat berharga pemerintah untuk menarik uang dari pasar. Lalu ada kebijakan fiskal yang ketat. Dapat dilakukan dengan mengurangi belanja publik, meningkatkan pajak, atau mengurangi subsidi yang dapat menyebabkan tekanan inflasi. Selanjutnya, pengendalian upah. Pemerintah dapat bekerja sama dengan serikat pekerja dan pengusaha untuk menetapkan kebijakan upah yang wajar dan sesuai dengan produktivitas ekonomi sehingga mengurangi tekanan inflasi. Lalu ada intervensi pasar. Dapat dilakukan dengan mengatur harga, mengimpor barang, atau mengurangi tarif pada barang-barang tertentu untuk mengurangi tekanan inflasi. Lalu ada juga dengan peningkatan produksi dan produktivitas. Dengan meningkatkan pasokan barang atau jasa, permintaan dapat terpenuhi tanpa menimbulkan tekanan harga yang signifikan. Selanjutnya ada peningkatan investasi dan inovasi. Mendorong investasi dan inovasi dalam sektor ekonomi yang penting dapat membantu meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi sehingga mengurangi tekanan inflasi. Inovasi teknologi juga dapat membantu mengurangi biaya produksi dan meningkatkan produktivitas. Kemudian yang terakhir adalah pendidikan dan kesadaran masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang inflasi, masyarakat dapat mengatur pengeluaran mereka dengan bijak dan pengusaha dapat mengatur harga mereka dengan wajar. Baik, kemudian poin yang selanjutnya adalah teori inflasi. Inflasi sendiri memiliki beberapa teori, diantara yang pertama adalah teori kuantitas. Teori kuantitas ini menyoroti peranan dalam inflasi. Yang pertama adalah jumlah uang yang beredar. Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang yang beredar tanpa ada kenaikan jumlah uang yang beredar. Kemudian terdapat persamaan kuantitas yaitu M V sama dengan P kali T, atau uang dikali perputaran sama dengan harga dikali transaksi. Kemudian yang kedua adalah psikologi atau expectation masyarakat mengenai harga-harga. Laju inflasi ditentukan oleh laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar dan oleh psikologi atau harapan masyarakat mengenai harga-harga di masa mendatang. Kemudian teori yang kedua adalah teori Keynes. Inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Kemudian yang ketiga adalah teori strukturalis. Menurut Budiono 1998, karena inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor struktural dari perekonomian, yang menurut definisi faktor-faktor ini hanya bisa berubah secara gradual dan dalam jangka waktu panjang. Maka teori ini bisa disebut teori inflasi jangka panjang. Inflasi seperti ini dapat diobati dengan pembangunan sektor bahan makanan dan peningkatan ekspor. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai teori kuantitas uang dan inflasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.